banding lah terkait dengan materi filsafat hukum. Kalau mungkin ada dosen di kelas filsafat hukum itu selain saya ada yang mengajar ya, guguran ya, masih saya. Eh, Enggak ya? nggak ada, Pak. Oh, berarti saya saja ya. Iya. Iya. Soalnya 4 kali pertemuan, kemarin 4 berarti 8. Mungkin digabung dengan materi lain. Gak apa-apa, nanti saya akan mengirimkan beberapa artikel jurnal yang itu bisa dipakai sebagai sebuah referensi oleh Bapak Ibu sekalian dalam memahami filsafat hukum, yang saya yakin Bapak Ibu yang background S1-nya di Fakultas Hukum itu pasti akan pasti lebih mudah memahami terkait dengan persoalan-persoalan hukum dan ruang lingkupnya itu, karena terutama dalam perspektif yang lebih kritis lah. Hukum kan lebih menjadi sebuah mata kuliah yang memberikan refleksi kritis terkait dengan fenomena hukum yang tidak hanya fenomena hukum sebagai seperangkat aturan-aturan yang sudah ditetapkan, tetapi juga fenomena hukum dalam konteks keilmuan gitu loh. Jadi filsafat hukum itu membidik dua sasaran. Yang satu melakukan kritik ulang terkait dengan fakta hukum atau fenomena perundang-undangan yang sudah ditetapkan oleh state, oleh negara, yang bisa jadi itu menjadi sesuatu yang layak kita kritisi, karena meskipun sebuah hukum itu sudah bisa ditetapkan, tetapi kan ada kita bisa memberikan masukan atau mungkin tinjauan kritis terkait dengan fenomena itu. Dan yang kedua, sasaran filsafat hukum juga bicara tentang persoalan hukum sebagai ilmu pengetahuan. Ya kan? Kalau hukum sebagai sebuah ilmu, maka tidak boleh tidak setiap yang masuk dalam rangka ilmu pengetahuan itu harus bisa diragukan kebenarannya. Jadi ini yang kenapa kemudian kita tidak menjadikan hukum sebagai sebuah dogma dalam filsafat hukum itu, tetapi sebagai sebuah objek yang harus kita bicarakan terus-menerus itu. Pembicaraan atas hukum itu menjadi upaya untuk supaya kita bisa menyempurnakan sistem norma yang berlaku di dalam sebuah negara itu. Sehingga tidak ada hukum kok kembali menjadi sesuatu yang buruk gitu. Tetapi hukum ditetapkan diberlakukan memang dalam rangka untuk menata social order, menata tertib sosial di dalam masyarakat. Yang siapa yang berwenang untuk menata itu? State, negara, ya kan? Tapi kan negara tidak bisa menata social order dengan menggunakan cengkeraman kekuasaan belaka itu loh. Nah, supaya kekuasaan itu kemudian bisa efektif dan juga tidak sewenang-wenang, maka dia perlu sebuah peraturan, sebuah perundang-undangan, sebuah hukum untuk bagaimana kemudian social order tadi, tertib sosial itu digerakkan pada tujuan yang memang sengaja menjadi tujuan bersama yang ditetapkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita itu. Makanya hukum menjadi sarana untuk menjadikan kehidupan manusia itu menjadi lebih baik daripada sebelumnya itu. Karena itu yang membedakan kita dengan masyarakat tribal, ya, masyarakat barbar gitu. Kalau masyarakat barbar itu kan masyarakat yang kehidupan sosialnya dikelola bukan melalui tata aturan, tetapi dikelola melalui hukum rimba itu, bellum omnium contra omnes itu.
sebuah panggung di mana orang yang punya kekuatan itu maka dia menjadi hukum. Itu menjadi akhirnya menjadi kalau hukum rimba yang berlaku, eh, maka yang terjadi bukan lagi sebuah peradaban yang muncul, tapi kebiadaban. Ali Syariati pernah mengatakan itu. Masyarakat yang bagaimana mungkin masyarakat yang manusia yang beradab tiba-tiba melahirkan sebuah eh, organisasi organisasi yang biadab gitu. Itu karena apa? Karena salah satunya mereka hukum, ya kan? Karena salah satunya mereka menjauhkan diri dari bagaimana hukum itu diberlakukan itu. Nah ini yang makanya sasaran filsafat hukum itu kan diletakkan dalam dua konteks ini. Satu, melakukan refleksi kritis atas fenomena hukum yang sudah berlaku, ya kan? Yang itu tugas kita, gitu kan. Tugas masyarakat akademik mencoba melakukan refleksi. Refleksi itu kan perenungan kembali itu loh kan. Apakah hukum yang berlaku di Indonesia itu memang sudah berorientasi pada cita hukum, ya kan? Apakah memang sudah berorientasi pada keadilan, apakah sudah berorientasi dan berpihak pada kepentingan masyarakat, hajat hidup masyarakat yang lebih luas. Nah, itu fungsi filsafat hukum melakukan refleksi kritis itu. Makanya sebenarnya kalau kuliahnya sampai 14 kali kita akan menghadirkan, kita sama-sama diskusi sebenarnya. Diskusi dan presentasi terkait dengan fakta-fakta hukum yang sekarang berlaku di Indonesia yang melahirkan berbagai polemik, yang melahirkan berbagai persoalan-persoalan di dalam masyarakat yang kita harus menyadari bahwa susah memang menyenangkan semua masyarakat itu loh. Apapun produk hukumnya, pasti akan ada masyarakat yang resisten. Pasti akan ada masyarakat yang merasa kemudian dia menjadi objek yang diberlakukan tidak adil di dalam produk-produk hukum itu. Seperti Perpu Cipta Kerja misalnya. Masyarakat buruh merasa diberlakukan tidak adil. Nah, tetapi kan proses itu masih bisa kita perdebatkan bersama. Apakah memang demikian adanya atau gara-gara kita memahami hukum bersifat politiking gitu loh, dengan dipolitisasi itu. Sehingga kalau segala sesuatu dipolitisasi, maka yang muncul kecurigaan, bukan keraguan gitu. Kita harus membedakan antara apa yang disebut dengan kecurigaan dan apa yang disebut dengan keraguan-raguan itu. Di dalam filsafat hukum, keraguan-raguan menjadi penting. Keraguan-raguan itu kan untuk sementara waktu tidak menerima sebuah kebenaran sebagai sebuah kepastian sebelum kita punya alasan yang logis rasional untuk menetapkan itu sebagai sebuah kepastian. Tapi kalau kecurigaan itu kan politisasi yang muncul. Sehingga produk hukum apapun akan melahirkan politisasi. Kenapa? Karena semangatnya memang sudah sejak awal curiga. Ini kan sama seperti perspektif Marxis itu. Apapun yang dibuat negara ya harus dicurigai. Karena kalau Bapak Ibu membaca hukum dalam perspektif Marxian itu kan, Marxis itu kan sekelompok orang yang menggunakan langgam berpikirnya Marx, yang salah satunya itu adalah selalu curiga bahwa state itu tidak pernah bersifat adil. Negara itu selalu berpihak pada kepentingan-kepentingan kelas. Kelas siapa? Ya kelas borjuasi, kata Marxis. Maka produk-produk hukum yang dibuat oleh negara itu standarnya adalah menyenangkan kelas borjuasi. Makanya kalau teman-teman melihat Marxis itu hanya seringkali laku menjadi mimpi-mimpi utopis orang-orang yang kalah, orang-orang yang lemah. Sama seperti tahun 60 yang 65-an itu kan isu PKI ya isu tentang buruh, isu tentang kemiskinan, isu tentang ketidakadilan ekonomi, isu tentang nelayan dan sebagainya itu. Sehingga orang selalu menyebut bahwa Marxis itu lebih akrab dengan dunianya orang-orang kalah ya. Dunianya orang-orang yang selama ini dipinggirkan oleh sebuah rezim. Nah,
Karena memang atas dasar kecurigaan itu maka eh, apapun yang dilakukan oleh negara ya harus dicurigai. Ini kepentingannya apa? Kepentingan legitimasi kekuasaan. Mungkin diktum tentang kekuasaan tidak pernah berbagi secara sukarela kepada orang lain itu menjadi mendapatkan pembenarannya ketika dalam perspektif Marxis itu. Di mana-mana kekuasaan selalu mencoba mempertahankan kekuasaannya dengan menciptakan apa? Menciptakan seperangkat aturan yang seolah-olah kemudian apa namanya menjadikan kekuasaan itu punya dasar legitimasi untuk bisa bertahan untuk tetap menjadi status quo. Nah, makanya kenapa kemudian dalam perspektif filsafat hukum wajar jika eh, banyak apa namanya teori-teori dalam filsafat hukum itu langgamnya langgam Marxis, langgam tapi langgam langgam yang kecurigaan itu. Meskipun sebenarnya saya lebih suka menyebut harusnya Marxis itu lebih pada keraguan-raguan, tetapi dalam langgam politik yang muncul kemudian kecurigaan. Negara hanya berpihak pada kelompok kelas-kelas pemilik modal sehingga menciptakan undang-undang cipta kerja misalnya. Itu kan sudah muncul sejak awal. Sehingga apapun yang dilakukan negara mesti mesti dianggap masalah serius. Ya kan? Karena mungkin negara kalau kalau berpihak kata dalam perspektif Marxis, negara kalau berpihak pada kepentingan kelas proletariat tidak pernah mendapatkan keuntungan apapun gitu loh. Kan gitu logikanya karena yang terjadi kemudian kekuasaan sifatnya menjadi kalkulasi eh, apa ya profit itu loh. Kalkulasi keuntungan-keuntungan material dan keuntungan-keuntungan apa namanya status quo. Akibatnya kemudian kelompok-kelompok yang marginal, kelompok-kelompok kalah, kelompok-kelompok yang selama ini tidak punya akses ekonomi selalu tidak mendapatkan apa namanya perhatian secara serius. Nah, apakah seperti itu? Nah, tugas kita mencoba membongkar itu. Nah, filsafat hukum melakukan refleksi ulang, apakah hukum yang berlaku itu sudah sesuai dengan cita hukum atau tidak itu, ya kan? Atau jangan-jangan memang penuh dengan apa namanya indikasi titipan-titipan dari pihak lain. Nah, ini apakah seperti itu? Nah, ini kan menjadi menarik. Yang oleh Soekarno pernah dikatakan eh, apa namanya eh, ketika sebuah negara tidak berdaulat secara politik, maka akan banyak muncul kebijakan-kebijakan politik yang dikooptasi oleh kepentingan-kepentingan pemilik modal atau kelompok-kelompok tertentu yang akhirnya dia menggiring, akhirnya dia apa namanya memberikan pengaruh agar kebijakan-kebijakan itu kemudian memberikan memberikan apa namanya ya memberikan berkah bagi kelompok-kelompok yang selama ini diuntungkan. Ya. Nah ini kan menarik. Seperti beberapa tahun yang lalu eh, Kemendagri pernah Kemendagri pernah mencurigai ya, melakukan review ulang terkait dengan berbagai peraturan apa namanya peraturan daerah Perda yang ternyata dianggap eh, bermasalah secara hukum gitu. Nah, sehingga kemudian Perda itu kemudian dikarantina untuk dibaca ulang karena ternyata banyak titipan-titipan gitu. Ada titipan-titipan kelompok-kelompok lain, terutama dalam banyak hal itu adalah perda-perda yang terkait dengan undang-undang minerba, undang-undang pertambangan itu. Nah, ini menarik. Betapa kelompok-kelompok pemilik modal memang seringkali ikut bermain dalam dalam penentuan kebijakan-kebijakan politik itu. Nah, ini filsafat hukum bisa menjadi alat untuk merefleksikan itu, ya kan? Merefleksikan ulang apakah uh, fenomena hukum yang terjadi, yang ditetapkan, yang diberlakukan di sebuah negara, termasuk dalam konteks ini di Indonesia itu memang sudah berasaskan keadilan atau tidak. Nah, kita merefleksikan. Filsafat hukum menjadi penting di sana itu. Ya kan? Karena memang kajiannya kajian akademik. Dan yang kedua, filsafat hukum itu
menjadi penting dalam rangka konteks apakah dalam konteks keilmuan, dalam konteks ilmiah, ya kan? Dalam konteks ilmiah ini kemudian dipahami dalam 3 ranah: ontologi hukum, epistemologi hukum, aksiologi hukum. Apakah sebuah hukum itu layak menjadi sebuah ilmu yang dikaji secara ilmiah atau tidak? Ya. Nah, ini filsafat hukum berada pada dua aras itu, dua sasaran itu, yang kedua-duanya paradigma dasarnya adalah paradigma kritis, paradigma kalau Habermas menyebut sebagai kritis hermeneutis itu, yang pasti akan berseberangan dengan hukum yang bercorak pada positivistik misalnya. Nah, filsafat hukum melarinya ke sana. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam rangka memahami hukum atau filsafat hukum, ini ada beberapa tokoh menyebutkan sebenarnya pemahaman kita atas hukum itu bisa kita lihat ada 3 jalan untuk memahami itu. Yang pertama melalui pengalaman sehari-hari, melalui common sense, mengalami apa namanya, common sense itu ya kehidupan sehari-hari itu. Dari kehidupan sehari-hari itulah kemudian kita bisa melihat bagaimana hukum mengatur hidup antar manusia. Hidup antar manusia itu ya asumsinya ya tidak hanya orang, tapi sekumpulan orang, tidak hanya individu, tetapi sekumpulan orang ketika membangun interaksi itu. Dan bagaimana hukum itu kemudian berlaku, mengatur arus lalu lintas interaksi antar manusia. Dulu ketika masyarakat masih primitif, ada namanya komunisme purba. Komunisme purba itu adalah di mana semua orang itu semua nggak ada yang punya harta milik, nggak ada yang punya harta benda, nggak ada yang punya kekayaan, semuanya ya milik bersama. Seorang masyarakat yang mau bisa makan minum ya dia mengolah tanah yang ada di hadapan dia. Nggak ada namanya hak milik sertifikat tanah pada saat itu. Itu namanya komunisme purba. Tapi kan komunisme purba itu kemudian kan tidak bertahan, karena akhirnya kemudian ketika ada orang lain yang mencoba mengolah tanah berhubungan dengan orang yang berbeda, akhirnya muncullah konflik lahan. Diaturlah sebuah hukum untuk mengatur bagaimana kepemilikan tanah itu menjadi asas legalitas untuk menentukan ini milik siapa, siapa yang boleh menggunakan itu. Jika itu dibiarkan ya akhirnya tribalisme yang muncul, politik barbar yang muncul. Nah, dalam pengalaman sehari-hari itulah yang kemudian hukum itu menjadi sifat nature kita, sifat alamiah kita itu. Bahwa manusia itu adalah homo homini socius. Manusia itu adalah man is animal suun politikun gitu. Bahwa dia tidak bisa hidup sendiri. Nah, ketika dia hidup dengan orang lain, maka ada hukum publik yang mengatur proses relasi itu. Yang tidak boleh sembarangan, tidak boleh sewenang-wenang, yang tidak boleh egois dan sebagainya. Maka pengalaman sehari-hari itu menjadikan hukum menjadi sebuah keharusan, tidak lagi menjadi sebuah keniscayaan, tapi sebuah keharusan. Kalau keniscayaan kan boleh ada, boleh tidak itu, karena impact saja. Tetapi kalau keharusan, memang dalam sebuah proses interaksi antar umat manusia ada kecenderungan untuk melahirkan konflik. Nah, supaya konflik itu kemudian tidak berkelanjutan dan sebagainya, maka perlu diatur agar arus lalu lintas hubungan antar manusia itu mengarah pada tujuan yang diharapkan, yang disebut dengan apa yang disebut dengan tertib sosial. Itu jalan yang pertama dalam memahami hukum itu, sehingga tidak mungkin interaksi antar manusia itu tidak ada yang mengatur itu. Ya. Hukumlah yang mengatur itu. Nah, nanti akan dipersoalkan sumber hukum dari mana. Ada yang menyebut ya dari konvensi, dari adat istiadat, ada yang menyebut dari otoritas, ada yang menyebut dari agama dan sebagainya itu. Prinsipnya harus ada yang mengatur itu.
Nah, itu sifat nature, sifat alamiah manusia itu. Sehingga hukum itu keharusan dalam sebuah ruang publik. Yang kedua adalah melalui studi tentang hukum. Kita memperoleh pengetahuan hukum secara terperinci tentang peraturan-peraturan yang berlaku di negara kita itu. Nah, sehingga semua warga negara harus punya pemahaman yang sama tentang hukum gitu loh, tentang ketaatan pada hukum. Makanya kalau teman-teman melihat atau membaca buku American Education-nya Raymond William di Amerika itu, kenapa sejak kecil anak-anak itu didoktrinasi tentang logika negara. Pendidikan itu doktrinasi negara kepada warga negara. Supaya apa? Supaya ke depan nanti anak-anak itu kan menjadi warga kan. Kalau dia menjadi warga harus punya ketaatan dan loyalitas pada hukum. Yang mengatur pola hubungan antar mereka itu hukum. Ya, negara menjadi aparaturnya. Hukum yang mengatur itu, bukan ego sendiri. Nah, ketika antar manusia berbeda etnisitas, maka harus ada hukum yang mengatur pola lintas etnisitas itu. Ketika ada manusia yang berbeda agama, maka harus ada hukum yang mengatasi agama-agama itu sendiri. Ya, nggak bisa kemudian, nah itu menjadi hukum yang mengatasi agama-agama itu adalah dipakai dalam rangka mengatur hubungan warga sipil. Makanya di banyak negara loyalitas pada hukum itu menjadi sebuah keharusan, menjadi civic education kalau dalam bahasanya orang-orang apa namanya Lemhanas itu. Civic education itu ya termasuk di dalamnya adalah bagaimana memberikan sebuah pemahaman kepada warga negara tentang bahwa yang berlaku, ada sebuah hukum yang berlaku dalam sebuah negara yang harus ditaati. Ya kan? Kita bisa menurunkan sebuah pemerintah, kita bisa menggusur sebuah pemerintahan sepanjang dia melanggar konstitusi. Kan ukurannya kan konstitusi itu, hukum itu. Nah, apakah kalau saya sebagai orang Islam misalnya tidak sholat dalam sebuah negara hukum yang berlaku di Indonesia, apakah saya melanggar hukum negara? Ya tidak, karena yang mengatur itu adalah hukum negara. Bahwa kemudian saya sebagai orang Islam tidak sholat, tidak puasa, itu private, personal, hubungan saya dengan Tuhan. Tetapi sebagai orang Islam kemudian saya merusak rumah ibadah orang lain, nah itu hukum menjadi berlaku di situ. Nah, kadang-kadang di sini ada banyak warga negara yang sering tidak paham di situ ya, Pak Edi ya. Sehingga menganggap bahwa hukum itu produknya manusia. Sementara agama itu produknya Tuhan. Kita harus taat mana? Taat pada produknya Tuhan atau taat pada produknya manusia, kan begitu ya, sering muncul ya. Yang sering terjadi kan seperti itu, seolah-olah kalau ketaatan pada negara, ketaatan pada hukum negara itu dianggap memberikan sebuah penekanan bahwa berarti kemudian kita mengabaikan hukum agama. Padahal hukum agama itu private, berlaku personal, tidak berlaku publik dalam sebuah negara hukum dalam konteks Indonesia. Kan begitu. Dan makanya yang kedua ini menjadi penting. Melalui studi hukum, semua masyarakat kan tahu tentang norma hukum yang berlaku di negara Indonesia itu seperti apa. Ya. Nah, bagi saya juga mau tetap memahami bahwa kadang-kadang memang mata kuliah pengantar ilmu hukum itu harusnya menjadi wajib di seluruh pelosok negeri. Mungkin materi itu bisa disisipkan dalam civic education yang lain, dalam pendidikan kewargaan, pendidikan Pancasila dan sebagainya. Kalau saya mengajar pendidikan Pancasila atau kewarganegaraan itu kan ada negara dan konstitusi, ada materi itu, negara dan konstitusi. Sehingga semua warga negara itu harus punya pemahaman yang sama tentang konstitusi kita itu. Tetapi yang terjadi kita itu kan hampir semua warga negara tidak baca konstitusi kita itu. Ya. Tidak baca Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia kita itu. Padahal itu menjadi sebuah keharusan
untuk kita pelajari karena itu menyangkut hajat hidup kita itu loh. Banyak warga negara seringkali tidak mau tahu tentang sebuah peraturan yang berkaitan dengan hajat hidup kita itu loh. Ya, sehingga kadang mereka nggak paham bahwa ternyata Mau berarti. bahwa itu sudah diatur. Misalnya seperti ini, boleh nggak ada seorang warga negara yang dikeluarkan dari sekolah gara-gara dia tidak bisa membayar uang sekolah, uang SPP misalnya, boleh nggak itu? Nah itu kan bisa jadi juga kalau warga negara itu kemudian paham bahwa eh, akses pada pendidikan itu sesungguhnya adalah kewajiban negara, karena negara sudah mencanangkan apa yang disebut dengan wajar 12 tahun. Wajib belajar 12 tahun. Karena negara sudah mewajibkan itu, maka negara harus memfasilitasi hak dasar itu. Sehingga semua warga negara harus punya hak yang sama pada akses pembelajaran di 12 tahun. Tapi kalau kemudian ada anak yang kemudian tidak bisa sekolah gara-gara nggak bisa membayar, ini kan menjadi menarik. Jangan-jangan dia karena nggak paham bahwa ini negara harus mengatur. Boleh nggak kita melakukan gugatan pada sekolah atau pada negara gara-gara ada warga negara yang tidak bisa sekolah sampai usia SMA. Ini kan menarik. Padahal itu kan kewajiban negara. Nah, kadang-kadang yang seperti ini sederhana Bapak Ibu sekalian. Tapi banyak warga negara yang seringkali tidak punya pemahaman yang seperti itu, ya kan? Sehingga kemudian eh, ketika ada anak yang tidak bisa sekolah, negara mengaturnya dengan beasiswa, dengan bidik misi, dengan KIP dan sebagainya itu loh. Logika berpikirnya kan harusnya memang nggak boleh ada sebuah sekolah yang sifatnya kontraproduktif dengan apa yang diberlakukan dalam konstitusi itu. Tapi karena warga negaranya nggak paham, akhirnya dia ya manut-manut saja ketika dikeluarkan dari sekolah karena nggak bisa membayar dan sebagainya. Padahal dia bisa melakukan class action. Nah, pemahaman saya seperti itu, ya kan? Karena itu menjadi akses dalam pendidikan, akses dalam dunia kesehatan. Sama seperti uh, uh, orang orang yang sakit kemudian tidak punya akses di bidang kesehatan itu loh. Padahal itu kan negara harus menjamin itu. Nah, yang sepele-sepele seperti ini kalau warga negara kemudian dia punya pemahaman dasar saja, eh, akhirnya dia akan bisa memperjuangkan haknya. Sekaligus juga akhirnya dia bisa menjalankan kewajibannya, memperjuangkan haknya dan menjalankan kewajibannya. Nah, tetapi karena banyak warga negara seringkali AB terkait dengan hak-hak itu, terkait dengan kewajiban-kewajiban itu, ketika ada masalah baru kemudian dia marah-marah, ribut, mencari, karena dia nggak paham hukum, akhirnya mencari advokat, pembela dan sebagainya. Maka fungsi fungsi bagaimana masyarakat itu harus paham hukum adalah seperti ini, bahwa kemudian dia meminta pendampingan supaya dia semakin jelas di mana hak dan kewajiban itu bisa dilakukan. Nah ini menarik menurut saya yang kedua ini. Sehingga seharusnya yang kedua ini menjadi civic education, pendidikan bagi masyarakat sipil supaya mempunyai pemahaman yang sama terkait dengan persoalan hukum, terkait dengan persoalan konstitusi itu. Sehingga kalau kayak kasus di Jakarta Pilkada 2014 yang lalu nggak akan terjadi, menolak menolak seorang calon kepala negara hanya berdasarkan pada persoalan etnisitas, persoalan agama, dan konstitusi kita nggak mengatur itu. Semua warga negara boleh dicalonkan dan mencalonkan diri sepanjang dia tidak ada syarat-syarat yang membuat dia tertolak. Nah, tapi kan terjadi banyak warga negara menolak hanya gara-gara persoalan agama, etnisitas, dan sebagainya. Ini kan berarti civic education-nya belum cukup baik dipahami oleh warga negara kita. Maka eh, apa namanya, penjelasan hukum itu menjadi sesuatu yang memang harus terus-menerus kita lakukan. Yang ketiga, melalui filsafat hukum kita mengetahui makna hukum dalam rangka pandangan yang menyeluruh tentang kehidupan kita. Sebenarnya posisi hukum dalam konteks kehidupan kita itu seperti apa sih sebenarnya? Meaningnya, maknanya. Sehingga dalam konteks ini kita tidak hanya makanya filsafat hukum tidak hanya akan bicara pada hal yang sifatnya material, fakta hukum, tetapi dia juga akan bicara tentang persoalan value, nilai dan norma hukum.
Makanya di dalam filsafat hukum itu ada nilai, norma, dan fakta. Ada nilai hukum, norma hukum, dan fakta hukum. Nah, itu menjadi sebuah pembahasan, menjadi sebuah perdebatan. Bahwa kemudian terjadi perbedaan satu sama lain, dia tidak menjadi masalah. Karena itu memang perbedaan perspektif. Tetapi akhirnya orang mendapatkan pembelajaran bahwa ini adalah perdebatan tentang value hukum. Ini menjadi sebuah perdebatan serius, ya kan? Menjadi sebuah perdebatan yang penting. Jangan sampai kemudian kalau yang ketiga ini ya enggak haruslah masyarakat kemudian ikut terlibat gitu loh. Kalau yang kedua menurut saya masyarakat tetap harus terlibat, tetapi yang ketiga ini ya pakar-pakar hukum, kemudian aktivis-aktivis hukum, negara harus terlibat di dalam konteks ini, menemukan meaning, menemukan value tentang bagaimana hukum dalam konteks kehidupan kita, bagaimana posisi hukum dalam konteks kehidupan kita itu. Ya. Nah, ini yang bisa kita lakukan dalam memahami filsafat hukum. Nah, konteks filsafat hukum itu sebenarnya mengacu pada beberapa hal ini. Asal hukum yang tadi saya sebut, asal hukum, sumber hukum dan sebagainya itu. Sumber hukum kan bisa muncul dari berbagai apa namanya sumber ya. Tadi saya sebut tradisi yang berkembang dalam masyarakat. Austin mengatakan hukum yang baik adalah hukum yang memang mengejawantahkan apa yang menjadi pandangan hidup dalam masyarakat itu gitu. Itu hukum yang baik itu. Kalau hukum yang berlaku kemudian mencerabut masyarakat dari pandangan hidupnya, berarti ini adalah hukum yang cenderung dipaksakan. Katanya seperti ini, Austin menyebut itu. Sumber hukum itu penting untuk dipahami. Dari tradisi, dari common sense, pengalaman hidup sehari-hari, dari otoritas. Otoritas itu adalah tokoh-tokoh otoritatif yang memang menjadi sumber terpercaya. Misalnya kalau dalam masyarakat adat ya tokoh adat misalnya, ya kan? Tokoh adat kemudian kita kita eksplorasi terkait dengan persoalan-persoalan hukum adat yang berlaku. Itu bisa menjadi sumber. Ada juga dari wahyu, dari agama-agama dan sebagainya. Yang nanti kemudian diproses melalui rasionalisasi. Rasionalisasi itulah yang kemudian berperan untuk mensintesakan sumber-sumber hukum itu menjadi sebuah ketetapan hukum. Jadi kalau di zaman modern, di zaman kontemporer ini akal budi manusia paling menentukan akhirnya itu. Akal budi loh ya. Budi yang menggerakkan daya. Berarti kan akal budi itu akhirnya menjadi sebuah alat yang 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 digunakan oleh manusia untuk menyempurnakan bagaimana hukum itu harus diberlakukan, bagaimana sebuah norma itu harus ditetapkan sebagai sebuah hukum itu. Akal budi menjadi alat utamanya. Akal budi ini ya bukan kemudian sekedar merasionalisasi. Akal budi itu kan apa ya, sesuatu yang memang berorientasi pada keluhuran itu. Maka disebut dengan orang Indonesia menyebut sebagai akal budi. Tidak hanya sekedar rasional. Rasional kan hanya masuk akal. Tapi kalau di Indonesia kan akal budi, sehingga melahirkan budaya. Budi yang menggerakkan daya. Artinya segenap aktivitas itu digerakkan oleh keluhuran itu. Sehingga hasil-hasil yang dibuat oleh akal budi itu pasti tidak hanya rasional, pasti tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Ya kan? Akal budi pasti mengarah ke sana, tidak hanya bersifat rasional, tapi sekaligus juga tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Dia bersifat komprehensif, ya kan? Rasional, mungkin juga empiris di satu sisi, dan berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan. Sehingga akal budi itu mengarahkan pada tiga hal: kebenaran, kebaikan, dan keindahan. Sehingga kalau kemudian hukum itu dibuat ya memang orientasinya untuk agar fitrah manusia yang berorientasi pada kebenaran, kebaikan, dan keindahan itu kemudian bisa diakumulasi dalam produk hukum itu. Sehingga hukum menjadi bersifat manusiawi. Kan begitu akhirnya. Hukum itu sangat otoriter dalam tanda kutip,
tapi sifatnya menjadi manusiawi. Karena apa? Karena memang betul-betul dipakai dalam rangka untuk menjaga marwah, harkat, dan martabat manusia sebagai manusia. Kan begitu. Hukum itu dilakukan seperti itu, menjaga harkat dan martabat manusia sebagai manusia. Sehingga hukum dibuat dalam rangka supaya manusia itu eh, apa ya eh, nilainya, nilai kemanusiaannya itu bisa dirawat dan dijaga itu. Sehingga kalau ada orang yang kemudian mencederai nilai kemanusiaan itu pasti dianggap melanggar hukum. Orang yang pasti yang membuat orang lain yang kemudian merasa diperlakukan tidak adil, berarti dia melanggar hukum dan sebagainya. Manusia yang kemudian mendapatkan perlakuan rasis karena persoalan warna kulit, nah itu pasti akan dianggap sebagai orang-orang yang melanggar hukum dan sebagainya. Jadi hukum itu sesungguhnya akumulasi dari fitrah manusia. Untuk apa? Untuk mempertahankan nilai kebenaran, mempertahankan nilai kebaikan, dan mempertahankan nilai keindahan. Sehingga kalau hukum itu berlaku, hidup manusia pasti benar itu namanya logis, baik itu namanya etis, indah itu namanya estetis. Sehingga kalau hukum itu berlaku sepenuhnya, dibuat dengan sungguh-sungguh, maka hidup manusia itu pasti logis, etis, estetis itu. Hidup manusia pasti itu. Logis, etis, estetis. Logis itu orientasinya pada kebenaran, etis itu orientasinya pada kebaikan, estetis itu orientasinya pada keindahan. Nah, berarti kan dengan demikian hukum itu apa? Hukum itu menjaga marwah manusia supaya nilai kemanusiaannya bisa terus-menerus dikembangkan. Jika kalau ada perlakuan-perlakuan tertentu yang melanggar nilai kemanusiaan itu pasti dianggap bermasalah secara hukum. Tidak ya? Mbak Ella, yang di kampus itu jam 9 ya? Iya, nanti tak sebentar lagi saya masih ngajar. Saya nanti mau izin ya, saya harus nanti ke kampus. Jadi jarak kampusnya memang dekat, tetapi karena acaranya jam 9, jadi saya nanti harus mohon izin dulu. Ini nanti akan saya lanjutkan dengan rekaman video saya. Yang kedua adalah konteks itu adalah hakikat hukum. Hakikat itu adalah eh, kalau dalam bahasa filsafat sesuatu disebut hakikat karena mengandung 3 unsur. Pertama adalah abstrak. Abstrak itu adalah hanya bisa ditangkap oleh akal budi. Kalau konkret bisa ditangkap oleh panca indera. Kan konkret gitu. Konkret bisa ditangkap oleh panca indera. Tetapi kalau abstrak hanya bisa ditangkap oleh akal budi. Jadi kalau bicara tentang hakikat hukum, pasti konseptual. Pasti sesuatu yang sifatnya abstrak. Yang kedua, abstrak umum. Hakikat adalah ada sesuatu nilai yang sifatnya universal yang berlaku menyeluruh. Ya kan? Sehingga kalau ada sesuatu yang membuat hukum disebut sebagai hukum itu namanya umum, universal. Jadi kalau sesuatu itu hilang, maka dia tidak berlaku sebagai hukum. Nah, tugas kita mencari hakikat itu. Sama seperti hakikat manusia adalah kemanusiaan. Jadi kalau ada nilai kemanusiaan tidak ada, maka dia tidak lagi menjadi manusia. Logikanya seperti itu. Hakikat hukum apa? Mungkin keadilan. Jadi kalau ada hukum yang tidak berorientasi pada keadilan, maka dia batal demi hukum. Logikanya seperti itu. Jika kita sepakat bahwa hakikat hukum adalah keadilan, maka sesuatu disebut hakikat. Pertama adalah abstrak, yang kedua adalah umum. Umum itu universal, berlaku menyeluruh, ya kan, tidak parsial, tidak orang per orang. Dan yang ketiga adalah mutlak. Mutlak itu harus ada pada halnya. Sesuatu disebut apa yang membuat hukum disebut sebagai hukum. Nah, sesuatu itu pasti mutlak itu. Apa yang membuat negara disebut sebagai negara itu hakikat. Berarti kalau kita bicara hakikat, memang bicara pada sesuatu yang sifatnya konseptual. Dan perdebatan itu selalu dinamis. Maka muncullah para filsuf yang kemudian menerjemahkan apa itu keadilan. Muncullah para filsuf yang menerjemahkan apa hubungannya antara hukum dan kebebasan. Apa hubungannya hukum dengan moral. Apa hubungannya hukum dengan kekuasaan. Para filsuf yang pemikir-pemikir itu melahirkan berbagai konsep-konsep terkait dengan ruang lingkup bagaimana
dan apa itu hukum itu sendiri. Maka hakikat itu sifatnya abstrak, umum, mutlak. Itu hakikat. Maka ini memang tidak semua orang mau berdebat itu gitu loh. Allah sudah jelas ada, ngapain diperdebatkan. Padahal itu menjadi penting perdebatan itu. Orang yang sangat di tingkat hulu akan berakhir fatal di tingkat hilir gitu loh. Kan begitu. Berarti perdebatan tentang konseptual harusnya sejak awal punya pemahaman yang sama dulu. Ya, sama seperti tadi. Kenapa banyak kalangan umat beragama yang saya tanda kutip yang puritan seringkali menabrakkan hukum agama dengan hukum positif kita misalnya. Karena dia belum memahami konsep hakikat hukum itu sendiri yang berlaku dalam sebuah negara. Sehingga dia menabrak-nabrakkan itu. Maka itu saya sebut salah di tingkat hulu akan berakhir fatal di tingkat hilir. Berarti perdebatan tentang hukum itu harus selesai dulu. Baru kemudian kita bicara tentang persoalan implementasi, bicara tentang persoalan ruang lingkup, dan sebagainya. Yang ketiga adalah tujuan hukum. Apa sih, kenapa hukum harus dibuat? Ya, apa yang melatar belakangi negara atau sekelompok orang membuat hukum, dan sebagainya. Nah, itu menjadi perdebatan di dalam filsafat hukum. Yang keempat adalah bagaimana kedudukan manusia dalam hukum itu sendiri. Sebagai subjek kah atau sebagai objek? Ya. Kalau dalam konteks kebudayaan, manusia itu subjek. Karena kebudayaan itu sifatnya khas insaniah. Hanya manusia yang punya budaya. Nah, dalam konteks hukum, kedudukan manusia itu seperti apa? Subjek kah? Objek kah? Ya kan? Menjadi sasaran hukum kah? Atau justru semua kedudukan manusia dalam hukum itu sentral, pusatnya sebenarnya. Kenapa? Karena hukum memang dibuat dalam rangka untuk menjaga, sekali lagi, menjaga martabat kemanusiaan. Berarti manusia itu sentralnya. Hukum kan, apakah hukum diberlakukan untuk hewan dan sebagainya? Ini kan menarik. Sekarang kan muncul lagi kan. Apakah hukum kemudian juga dibuat untuk melindungi sesuatu di luar manusia misalnya? Nah, sekarang ternyata ada. Nah, ini kan menjadi kemudian eh, menarik kita perdebatkan. Dulu orang menelancarkan kucing, membunuh kucing sembarangan tidak menjadi persoalan hukum. Sekarang ternyata bisa menjadi persoalan hukum ya. Sakit nggak Pak Edi? Katanya ya. Orang yang menelantarkan hewan dan sebagainya, menyiksa hewan sewenang-wenang ternyata bisa menjadi persoalan hukum. Kan ada kelompok pencinta satwa yang pernah melaporkan sekelompok orang yang menyiksa seekor anjing, ditaruh dalam karung, disiksa, dipukuli, dan ternyata itu bisa menjadi persoalan hukum. Berarti kan menarik ini. Ini menarik. Kalau saya pernah membaca di Inggris itu eh, eh, apa namanya, keluarga kerajaan Inggris itu pernah mendapatkan sanksi perdata gara-gara seekor anjingnya itu lari, dilepas dan kemudian menggigit orang gitu, menggigit orang yang sedang di jalan itu. Ternyata kemudian anjingnya nggak kena hukum gitu loh, tapi hakim kena hukum terus gimana? Yang pemiliknya yang kemudian kena hukum itu sendiri, dia mendapatkan sanksi perdata, pidana dan perdata itu. Ya kan, pidananya kemudian dapat apa? Perdatanya harus mengganti rugi berapa pound sterling terhadap orang yang jadi korban digigit anjing karena dianggap pemiliknya abai. Nah, ini kan menarik. Jadi filsafat hukum akhirnya mencoba melihat bagaimana sih kedudukan manusia dalam dalam hukum itu sendiri, ya kan? Apakah dia sentrumnya ataukah dia menjadi objeknya itu? Kalau filsafat hukum kan di ini akan muncul beberapa filosof yang mengatakan itu. Heston misalnya, Austin dan sebagainya. Manusia itu ya sentral hukum, pusat hukum itu sendiri. Kenapa? Karena dia mencipta. Kenapa dia mencipta? Karena dia punya akal budi, ya kan? Budi yang menggerakkan daya tadi. Produk hukum itu produk kebudayaan. Ya. Kalau teman-teman belajar ilmu kebudayaan, semua hal yang terkait dengan apa yang diciptakan oleh manusia dengan akal budinya itu adalah produk kebudayaan, ya kan? Nah, ini menarik. Di dalam produk kebudayaan itu kan ada 7 unsur. Ada mata pencarian,
ada alat yang digunakan, alat yang digunakan berkaitan dengan sistem sosial berkaitan dengan sistem bahasa berkaitan dengan sistem kesenian, sistem pengetahuan, sampai sistem religi. Berarti dalam sistem sosial itu hukum kemudian berkelindan di sana itu. Jadi hukum itu produk kebudayaan. Nah, ya. Sehingga sebagai produk kebudayaan dalam lini masa waktu itu pasti akan muncul berbagai produk hukum yang berbeda satu sama lain. Dan itu semakin menyempurnakan seharusnya itu. Bukan semakin malah membuat manusia kehilangan kemanusiaan, tapi semakin menyempurnakan nilai kemanusiaan hukum itu. Bagaimana hubungan hukum yang berlaku di kerajaan Majapahit tentang hubungan antar umat beragama. Teman-teman bisa lihat risetnya Bambang Nurseha. Bambang Nurseha itu S3-nya tentang hukum, tapi hukum tradisional yang berlaku di kerajaan Majapahit itu. Ya kan? Dia membaca itu sampai ke Leiden kan, dia sampai ke Leiden mencari naskah-naskah kuno terkait dengan norma hukum yang pernah ditetapkan di kerajaan Majapahit, terutama menyangkut hubungan antar umat beragama itu. Ternyata di kerajaan Majapahit sudah sudah pernah ada sebuah hukum untuk masyarakat dilarang untuk merusak rumah ibadah. Ternyata sudah ada, itu katanya Bambang Nurseha, dan di dalam norma, di dalam hukum itu dibuat oleh kerajaan Majapahit, ya kan? Berarti dalam lintasan lini masa waktu itu produk hukum sebagai produk kebudayaan pasti bisa kita lihat bagaimana hukum yang berlaku pada masa kerajaan, hukum yang berlaku pada masa kolonial, hukum yang berlaku pada masa perjuangan, hukum yang berlaku pada masyarakat Indonesia modern, hukum yang berlaku pada Indonesia kontemporer. Di situ manusia menjadi subjek penting di sana. Nah, yang terakhir adalah apakah norma-norma bagi para penegak hukum yang akhirnya kemudian melahirkan apa yang disebut dengan kode etik, ya kan? Kode etik profesi. Di sini perdebatannya. Nah, untuk apa belajar filsafat hukum, Bapak Ibu sekalian? Sebagai ahli hukum, sebagai pakar hukum ke depan nanti, Bapak Ibu itu kan tidak hanya menjadi praktisi hukum, tapi juga pakar hukum ke depan nanti. Yang pertama adalah sebagai ahli hukum yang punya wawasan luas dan terbuka, tidak 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 apa ya, sempit lah, tapi komprehensif, memandang hukum sebagai sebuah persoalan yang saling berhubungan satu sama lain, sehingga wawasannya terbuka, tidak kaku dalam memahami hukum. Kemudian yang kedua adalah menghargai pemikiran, pendapat, dan pendirian orang lain. Nah, kan? Yang ini yang teman-teman sering lihat apa namanya perdebatan hukum kalau pada waktu apa namanya saya tonton sampai habis itu pada waktu sidang gugatan Pilpres itu loh. Wah, itu kan menarik, itu perdebatan hukum yang menarik, itu pelajaran hukum yang sangat menarik, itu mencerdaskan sekali itu. Sebenarnya bagaimana saksi dari penggugat, kemudian saksi dari tergugat, dengan sama-sama menyampaikan argumentasinya, dan kemudian hakim memutuskan dari berbagai fakta yang terjadi di persidangan. Nah, itu kan pelajaran yang berharga, dan masyarakat akhirnya tahu, oh seperti ini ya sebuah proses hukum itu dilakukan itu. Sehingga karena itu kan beradu argumentasi, kita menghargai berbagai argumentasi, pendapat, pendirian itu, ya kan? Selemah apapun pendirian itu harus dihargai, meskipun akhirnya mudah dipatahkan gitu. Nah, tetapi dengan belajar filsafat hukum, kita akan melihat bahwa ada sesuatu yang serba mungkin terjadi dalam persoalan hukum kita itu. Kalau dalam bahasanya Abu Hanifah itu, dalam kebenaran kita masih ada kemungkinan salah, dalam kesalahan orang lain masih ada kemungkinan benar itu. Akhirnya kan kita jadi wise, kita jadi arif memahami perdebatan itu kan. Dalam kebenaran kita masih ada kemungkinan salah, dalam kesalahan orang lain masih ada kemungkinan benar. Jadi kita menghargai bagaimana publik bicara tentang persoalan, memberikan perspektif tentang hukum itu. Ya kan?
orientasinya tetap sama, tetap harus taat hukum, ya kan, loyal pada hukum yang berlaku, itu saja. Bahwa terjadi perdebatan ya nggak apa-apa. Itu menandakan bahwa semua orang punya pemahaman yang sama, bahwa kita harus taat pada hukum. Ukurannya adalah ketetapan hukum itu sendiri. Apakah saya melanggar eh, apa namanya, sebuah aturan atau tidak, biarkan ketetapan hukum itu yang menentukan. Yang sama seperti sebuah kasus di kampus saya, itu ada laporan tentang eh, kekerasan seksual misalnya. Nah, karena eh, saat itu ya sebagai komisi etik, kami nggak bisa memberikan kami hanya bisa memberikan sanksi-sanksi sifatnya normatif. Tetapi kecuali kalau kemudian kasus kekerasan itu masuk ke ranah hukum, menjadi delik aduan misalnya, ditetapkan oleh pengadilan bahwa ada pelaku, ada korban, dan pelaku kemudian diponis secara hukum, maka itu ada ketetapan hukum ketetapan hukum yang berlaku, sehingga kampus bisa memberikan sanksi akademik misalnya, karena dia telah melanggar pidana, telah berbuat pidana, dan ada ketetapan hukum, maka kampus bisa kemudian mengeluarkan sebuah kebijakan, misalnya sanksi akademis, diskors selama 1 tahun, atau di DO, karena dia di penjara 4 tahun, berarti dia di DO, misalnya seperti itu, atas dasar ketetapan hukum tadi. Sehingga kan bersalah atau tidak bersalah itu ya biarkan hukum yang bicara. Makanya ada yang disebut dengan apa ya, asas praduga tak bersalah itu. Yang ketiga, tidak arogan dan tidak a priori. Dengan arogan itu ya sewenang-wenang, congkak secara intelektual, merasa bahwa dia paling paham tentang hukum, yang lainnya tidak. Misalnya. A priori itu adalah kecurigaan tadi. A priori itu kan a priori, yang kita selalu menyebut, oh, kamu itu prasangka. A priori dibedakan dengan a posteriori. A priori itu adalah pra pengalaman, ya kan? Kalau a posteriori pasca pengalaman. Nah, pra pengalaman itu adalah dia tidak pernah mendapatkan pengalaman empiris, tapi dia sudah curiga duluan. Namanya a priori. Maka orang selalu mengatakan kamu itu a priori sekali. A priori itu adalah kecurigaan. Ya kan? Nah, ini yang tadi saya sebut. Kalau kita menggunakan, kalau sejak awal kita curiga terhadap produk hukum yang dibuat oleh negara, maka sampai kapanpun negara dianggap selalu masalah. Sumbernya ada di negara. Kan itu kan Marxis kan. Orang miskin tuh kenapa banyak orang miskin? Kalau teori mentalitas, karena mentality. Orang pribumi malas, sudah jelas ada banyak sumber daya, tapi dia nggak bisa mengelola itu. Sudah disekolahkan, tapi tetap miskin misalnya. Berarti mentality. Tapi kalau Marxis kan nggak percaya itu. Orang miskin tuh nggak ada orang dikodratkan menjadi miskin. Orang miskin terjadi karena ada struktur ekonomi yang tidak adil yang diciptakan oleh negara. Sehingga kecurigaannya pada negara. Ada struktur yang tidak adil. Sehingga kalau ada anak jalanan berjualan koran di pinggir jalan, mengemis, yang salah tidak hanya keluarga tapi negara, tapi state. Sehingga anak jalanan itu bukan masalah pembangunan, itu bukan 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 kenakalan, tapi itu masalah pembangunan gitu. Perspektifnya kan berbeda di situ. Karena itu masalah pembangunan, berarti anak jalanan harus diselesaikan dengan proyek pembangunan itu, bukan masalah mentalitas. Nah, ini kan menarik. Nah, tidak arogan dan tidak bersifat a priori. Berpikir kritis untuk memahami hukum tidak hanya dalam arti hukum positif saja, yang berlaku saja, melainkan memanfaatkan dan mengembangkan hukum secara baik itu. Sehingga kita percaya ada sosiologi hukum, ada filsafat hukum, ada antropologi hukum, dan sebagainya, untuk mengembangkan wawasan kita tentang hukum itu sendiri. Saya pernah menonton video kearifan seorang hakim yang membebaskan seorang ibu yang mengantar anak sekolah, yang dengan kecepatan tertentu yang seharusnya ini zona sekolah, kecepatannya tidak boleh melebihi itu dan sebagainya. Dan ibu itu kemudian dibebaskan karena berbagai argumentasi yang sangat manusiawi. Saya lupa, saya sebenarnya pengen setel video itu, sama dengan
video seorang orang tua yang umurnya sudah 80 tahun tapi nyetir, dan dia punya anak umurnya 60 tahun yang kena stroke itu. Yang setiap hari orang tua itu yang nyetir terus. Tapi kemudian dia tidak sadar bahwa dia harusnya tidak boleh parkir di situ dan sebagainya itu. Ya, ternyata di banyak negara itu menjadi persoalan hukum. Ya, dan ketika di pintu kacanya ditempeli Anda melanggar hukum karena dia eh, civic virtue-nya baik, warga sipil yang baik, yang taat. Ini masalah hukum sehingga dia datangi panggilan itu kan, meskipun dia nggak dipanggil tapi aja ditempel aja di jendelanya itu. Karena dia punya civic virtue yang baik, taat pada hukum, dia datangi pengadilan. Apa kesalahan saya, apa yang saya terima dan sebagainya itu. Sehingga nggak marah-marah duluan. Lagi kan menurut saya kita butuh warga negara civic virtue seperti itu. Dan hukum harusnya menjadi bagian penting untuk menyadarkan warga negara supaya loyal sebagai civic virtue. Ya, ini yang keempat, berpikir kritis untuk memahami hukum tidak dalam hukum positif. Misalnya, ketika dia menjadi hukum, tidak menjadi hakim yang condong pada undang-undang belaka itu, ya kan? Yang tadi saya sebut hakim yang kemudian ada seorang ibu nenek-nenek di Banyumas yang dilaporkan oleh apa namanya, perhutani atau apa yang karena dianggap mencuri kakao coklat, ya kan, seorang nenek-nenek itu divonis penjara, tapi kemudian hakim membebaskan dengan alasan berbagai alasan argumentasi yang menarik. Karena di banyak negara, di masyarakat kita itu kan eh, apa ya, eh, ada tradisi misalnya kalau orang panen di sawah, sisa panennya itu kan bisa diambil orang lain dan itu tidak dianggap mencuri, ya kan? Namanya apa? Ngasak atau apa itu. Nah, sehingga kalau ada kita di tengah jalan ketemu buah yang jatuh, diambil dimakan, ini menjadi milik publik, ya. Seperti itu kan logikanya. Ada ada semacam sistem kebudayaan yang berkembang. Tapi ternyata dia dianggap mencuri. Fakta hukumnya dia mencuri. Fakta hukumnya dia membawa kakao, membawa coklat gitu. Ini fakta hukum. Tapi seorang hakim kan tidak hanya bicara pada persoalan pada fakta hukum juga, tapi dia kemudian melibatkan banyak unsur yang kemudian membebaskan atau kemudian menghukum denda berapa juta, tapi kemudian dia membayari, dia memutuskan denda kepada terdakwa sebesar 5 juta rupiah dan memutuskan pihak-pihak terkait membayar denda. Itu kan menarik. Pihak-pihak terkait membayar denda. Siapa itu? Hakimnya disuruh membayar denda. Itu luar biasa hakim seperti itu. Ada seseorang yang dihukum denda 2 juta atau 5 juta, tapi kemudian hakim membuat keputusan yang membayar denda bukan si korban itu. Itu menarik loh. Semua masyarakat yang hadir di sana diminta urunan, dan urunan uang itu diserahkan pada terdakwa, yang terdakwa itu kemudian membayar dendanya. Itu luar biasa. Biasanya pengalaman-pengalaman seperti itu kemudian menjadi viral biasanya. Menjadi viral karena apa? Inilah sosok hakim yang bijaksana, selalu seperti itu. Pokoknya kalau hakim yang berpihak pada kepentingan kelas yang kalah, mesti dianggap bijaksana. Meskipun fakta hukumnya dia bermasalah secara hukum. Nah, ini kan menarik. Ini yang oleh apa namanya, Jeremy Bentham dalam utilitarianismenya selalu mengatakan keadilan itu adalah ketika hukum harus berpihak pada orang yang selama ini tidak pernah mendapatkan akses tentang keadilan. Keadilan itu adalah harus berpihak pada kelompok-kelompok orang, kelompok-kelompok tertentu yang selama ini tidak pernah punya akses dalam kekuasaan. Itu menarik seperti itu. Sehingga dia selalu jadi korban sebenarnya itu. Korban dari kebijakan negara. Dia selalu jadi korban, menjadi objek penderita itu loh. Sehingga kalau kemudian ada orang miskin mencuri di beberapa negara dibebaskan. Kenapa? Karena dianggap negara lalai. Ya kan? Dianggap negara lalai. Lalai terhadap apa? Lalai terhadap memberikan akses ekonomi kepada orang miskin. Kenapa dia mencuri? Ini kan menarik yang seperti itu. Kalau di negeri kita ya enggak. Kalau itu terjadi, wah ini sebuah apa ya, fenomena hukum yang bisa menjadi human interest, menjadi pengalaman kemanusiaan yang menarik untuk disebarkan terus-menerus ini.
Karena mungkin di Inggris ya, orang miskin yang mencuri kemudian dibebaskan ketika dia mencuri karena kelaparan dan sebagainya itu. Ya, ya. Kenapa? Berarti negara lalai, negara AB terhadap itu. Termasuk harusnya di Indonesia bisa nggak seperti itu di Indonesia ya? Kan kita punya undang-undang dasar fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara itu. Itu konstitusinya jelas menyebut itu kan. Jadi kadang-kadang saya membayangkan ada orang yang sudah renta, sangat renta di jalan raya, mengemis, jualan koran. Di mana negara, kadang-kadang? Di mana state? Padahal konstitusi kita jelas menyebutkan itu. Bisa nggak itu diperdebatkan itu ya? Bisa nggak kemudian masyarakat melakukan class action, menggugat negara, ada sekelompok orang renta miskin, tidak punya apa-apa, tapi masih harus bekerja, masih dan sebagainya. Ada warga negara yang mati kelaparan, itu pasti negara AB. Ya, negara kan punya struktur kekuasaan sampai pada tingkat yang paling kecil. Namanya RT, namanya RW, namanya lurah. Harusnya kan mengetahui ada warganya yang tidak punya akses ekonomi dan sebagainya itu. Logikanya kan seperti itu harusnya. Tapi karena seringkali itu nggak berjalan, akhirnya kemudian banyak orang-orang yang terabaikan pada akses keadilan. Nah, perdebatan ini menjadi boleh kita ungkapkan. Bapak Ibu, ini baru 4 slide. Nanti seterusnya saya akan lanjutkan di PPT selanjutnya karena saya harus ke kampus sini. Ngapunten Bapak Ibu nggih, Pak Epi, Pak Edi, Wulan. Nanti saya lanjutkan dengan video. Saya simpan nanti saya berikan kepada Bapak seperti ya, supaya pertemuan hari ini tuntas. Yang pengen bertanya bisa japri ke saya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Karena sudah jam 8.45 saya harus ke kampus. Pak, waalaikumsalam. Baik, Pak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, waalaikumsalam. Nanti saya sampaikan materi ini saya kirimkan ke Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Makasih.